Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang pangkat 2 dan akar pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2 dan akar pangkat 2 itu yang bagaimana ya? Nah, pada dasarnya konsepnya itu seperti ini ya. Nah, jadi misalkan 2 pangkat 2. Nah, berarti 2 kali 2 ya. Nah, kemudian 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3. 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5 ya. Jadi bukan 3 pangkat 2 terus 3 dikalikan 2, itu bukan ya. Kemudian jadi bilangan yang dipangkatkan berarti bilangan itu dikalikan bilangan sendiri ya. Jadi misalkan 6 pangkat 2 ya berarti 6 dikalikan 6. Kalau 5 pangkat 2, 5 kali 5, bukan 5 dikalikan dengan 2 ya, salah. Nah, kemudian akar pangkat 2, jadi akar itu misalkan seperti ini. Akar 2 kali 2 atau akar 4 sama dengan 2 ya. Jadi akar 4 itu sama dengan 2, itu berasal dari akar 2 kali 2. Kemudian akar 3 kali 3 sama dengan 3 ya, atau 3 kali 3 kan 9, akar 9 sama dengan 3. Kemudian akar dari 5 kali 5 sama dengan 5 ya. Jadi 5 kali 5 itu kan 25. Jadi akar dari 25 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan mempelajari dari cara praktis, cara menentukan kuadrat dari bilangan puluhan yang mempunyai satuan 1 ya. Jadi satuan itu yang mana, puluhan yang mana. Kalian tentunya harus masih selalu ingat ya nilai tempat. Nah, misalkan 31 kuadrat itu nilainya berapa tanpa kita menghitung seperti yang biasa itu ya. Nah, jadi yang satuan itu yang ini ya, yang belakang ini adalah menempati nilai satuan. Angka 1 ini satuan yang belakang ini. Nah, yang angka 3, angka yang depan adalah nilainya tempat puluhan. Nah, kemudian cara menentukan 31 kuadrat tanpa harus menghitung semuanya dengan cara praktis adalah seperti ini ya. Nah, yang pertama, misalkan ada angka puluhan dan satuan, misalkan apa 31 kuadrat, apa 21 kuadrat, 41 kuadrat, itu udah otomatis kalau kita kuadratkan nilai satuannya atau nilai akhirnya itu adalah angka 1 ya. Kenapa? Karena angka 1 ini yang belakang ini kalau dikuadratkan pasti nilainya 1. Nah, langkah yang pertama, tulis 1 sebagai satuan. Nah, yang pertama tulis angka 1 dulu, nanti buat angka yang terakhir ya. Kemudian langkah kedua, tulis nilai 2 kali angka puluhan. Maksudnya angka puluhan kan yang 3 ini ya, yang depannya angka 1 kan nilai angka puluhan. Nah, berarti 2 dikalikan 3 ya. 2 kali 3 sama dengan 6. Kita tulis 6. Langkah yang ketiga, kuadratkan angka puluhannya. Maksudnya angka yang depan ini kita kuadratkan, berarti 3 kuadrat atau 3 kali 3. Jangan kebalik ya, 3 kuadrat bukan 3 kali 2. Berbeda sama yang langkah yang kedua tadi, 3 kali 2 berbeda. Kalau yang C, 3 kuadrat sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, jadi langkah pertama 1, tulis di akhir 1. Langkah kedua, angka yang ini atau angka yang puluhan dikalikan angka 2 sama dengan 6, tulis yang nomor 2. Kemudian yang terakhir angka 3 atau angka puluhannya dikuadratkan ya. Ingat, kalau dikuadratkan berarti angka ini dikalikan angka yang di sini ya. Kalau di sini 4 berarti 4 kali 4 buat naruh di yang angka pertama ya. Kemudian nah, bagaimana kalau untuk menentukan hasil perkalian tuh ada yang disimpan. Misalkan kan ada yang 12, otomatis kan ada yang disimpan 1 gitu ya. Nah, langkah yang pertama masih sama, kita tulis angka 1 yang dibuat angka terakhir. Nah, kita tulis angka 1-nya. Kemudian untuk langkah yang kedua masih sama, yaitu 9 dikali 2 atau tuliskan nilai dari 2 ini dikali angka puluhannya. Angka puluhan itu kan yang depan ini. Berarti 2 kali 9. 2 kali 9 adalah
18. Nah, ternyata 18 ini dia terdiri dari puluhan dan satuan karena terdiri dari 2 digit ya. Nah, kita tulis yang angka satuannya. Angka satuannya yang berapa? Angka satuannya adalah yang ini, yang terakhir ini ya, yang 8, yang angka satuan, tulis 8. Nah, untuk yang satu ini kita nabung dulu atau disimpan nanti buat yang tambahin hasil dari yang langkah ketiga. Nah, langkah yang ketiga adalah kuadratkan angka puluhannya atau kuadratkan angka yang pertama ini. Berarti dikuadratkan 9 kuadrat sama dengan 9 dikali 9. 9 kali 9 adalah 81. Nah, kemudian tadi kita masih ada simpen 1 ya. Dan 81 ditambah 1 sama dengan 82. Wah, 82 ya. Nah, jadinya hasilnya urut. Nah, 1 ini didapatkan dari langkah yang pertama, 1 kuadrat kan. Aturannya kalau misalkan belakangnya 1 tetap kita harus ngasih angka 1. Kemudian angka 8 didapat dari 2 dikali 9 kan 18. Kemudian nyimpen 1. Nah, langkah yang 3, 9 dikuadratkan. Karena 9 kuadrat itu 81. Karena ada simpanan 1 dari langkah yang kedua, 2 kali 9 tadi, maka 81 ditambah 1 sama dengan 82. Udah jadinya urut begini. Nah, kemudian kita akan menentukan dari kuadrat dari bilangan yang mempunyai satuan 5. Nah, kalau untuk satuan 5, otomatis belakangnya itu adalah berapa? 25. Kenapa? Karena 5 kali 5 itu adalah 25. Nah, jadi kalau misalkan ada soal 35 kuadrat, nah belakangnya itu 24, nah udah otomatis itu salah ya. Langsung ke yang rumusnya dulu. Nah, N5 kuadrat sama dengan N dikalikan dalam kurung ya. Kalau dalam kurung ini berarti kita kerjakan dulu penjumlahannya baru dikalikan dengan N ya. Jadi tidak boleh nih N kali N kemudian tambah 1, nggak boleh. Jadi ini tambah ini harus dikalikan terlebih dahulu. Jadi N dikali kemudian dalam kurung N plus 1. Nah, kemudian ini bukan dikalikan 25 bukan ya. Jadi hasil dari N dikalikan N plus 1 ini dulu. Kalau udah ketemu hasilnya baru belakangnya tetap ada tambahan, maksudnya tetap ada 25-nya ya. Kemudian langsung ke contoh soalnya. Misalkan 15 kuadrat. Nah, jadi rumusnya tadi N dikalikan N plus 1 ya. Nah, belakangnya tetap dikalikan 25 karena ciri bilangan yang satuan 5 kalau misalkan dikuadratkan itu belakangnya tetap 25. Nah, kemudian N yang dimaksud N itu yang depannya angka satuan ya. Ini kan satuan, ini puluhan. Nah, yang dimaksudkan N itu angka yang depan satuan. Nah, N-nya berarti nilainya berapa? 1. Nah, ini N sesuai rumus dituliskan. N tulis angka 1 dikali kemudian dalam kurung. Nah, N-nya berapa? 1 ya. 1 plus 1. Nah, 1 ini kan tadi ada di rumus ya. Ada di rumus. Nah, kemudian 1 plus 1 ini kita tambahkan dulu. 1 plus 1 sama dengan 2. Berarti 1 kali 2, 2. Nah, jadi 25 kan tadi ada di rumus. Nah, 25. Nah, di sini 25. 1 kali 2, 2. Kemudian 25 kuadrat. Nah, tetap untuk 25 kita tuliskan terlebih dahulu ya. Kemudian ingat rumusnya N kali dalam kurung N plus 1. N-nya berapa ini? N-nya adalah angka yang depannya 5 ya, otomatis angka puluhannya. Angka yang depannya 5 berarti 2, N, 2 dalam kurung N-nya berapa? 2 plus 1 rumus. 2 plus kita kerjain dalam kurung dulu. 2 plus 1 sama dengan 3. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan untuk menentukan soal yang terdiri dari 3 angka atau ada bilangan ratusannya seperti ini ya. Nah, ini kan
satuan. Satuan, puluhan adalah ratusan. Nah, tadi kan 2 digit atau terdiri cuman satuan dan puluhan. Nah, sekarang kita akan menentukan terdiri dari ratusan, puluhan, dan satuan atau terdiri dari 3 angka. Tetap kita menggunakan rumus ya. Nah, rumusnya tadi N5 kuadrat sama dengan N dikalikan dalam kurung N plus 1. Kemudian jangan lupa belakangnya tetap dituliskan 25. Nah, kalau misalkan di sini depannya angka 5 ini terdiri dari 2 angka, maka N-nya adalah 2 angka tersebut ini ya. Jadi angka yang menempati nilai tempat puluhan dan ratusan kita tulis semuanya di sini. N-nya berarti 22. 22 dikali N-nya 22, terus ini plus 1 ada di rumus. Kemudian 25 diikut sertakan nanti buat ditulis hasilnya. Nah, ini kita kerjakan dulu, jangan lupa ya. 22 plus 1 sama dengan 23, kemudian baru dikalikan dengan 22. 22 kali 23 itu hasilnya 506. Nah, 506 ini hasil dari perkalian ini ya. Kemudian 25 diikut sertakan ditulis di sini. Berarti 50.625 ya. Cukup sekian pembelajaran dari Bunda. Apabila ada salah, Bunda mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.